Oke, baik. Selamat sore, Bapak Yampi dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan judul analisis penyakit kuku dan mulut pada rumensia besar menggunakan metode KNN dan SVM. Oke, terus ini nama kelompok ada Berilau, Charlie Moni, Erwin Yoneli, Fabianus Asa, dan Nikolaus Inomukin. Dan untuk dua teman kami, Fabianus Asa dan Nikolaus ini mungkin ada sedikit berhalangan dan mereka tidak ikut presentasi ini. Oke, kita masuk ke latar belakang. PMK atau dikenal sebagai Food and Mouth Diseases atau FMD dan epizooticai adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus. Jenis ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Piconaviridae genus Apatovirus yakni Epizooticai. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 1-14 hari, yakni masa sejak hewan bertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang kelenjar susu serta produk susu. Oke. Selanjutnya ada landasan teori. Algoritma KNN atau Kanner-Snodgrass adalah metode untuk melakukan klasifikasi data dengan jarak paling dekat dengan objek. Penjelasan ini memang sangat sulit dimengerti dan dipahami oleh sebagian orang yang membacanya. Sederhananya, penjelasan algoritma KNN seperti ini: ketika guru memberikan tugas kelompok dengan pilihan kelompok ada di tangan siswa, Anda atau orang lain pasti akan bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat dengan Anda menjadi teman satu kelompok. KNN melakukan klasifikasi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak. Ruang tersebut dibagi menjadi beberapa bagian rujukan berdasarkan kriteria data pembelajaran. Setiap data dipresentasikan menjadi titik-titik pada ruang dimensi banyak. Oke. Selanjutnya ada tujuan. Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis juga ingin menyampaikan tujuan antara lain, yaitu menguji tingkat akurasi klasifikasi penyakit dan kuku pada ruminansia besar menggunakan metode KNN. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Berilau. Baik, ini support vector machine atau SVM. Pengertiannya yaitu support vector machine yaitu sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotetis berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah fitur yang berdimensi tinggi dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada teori optimasi. SVM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Papnik sebagai rangkaian dari beberapa konsep unggulan dalam bidang biogenesia. Tingkat akurasi pada metode yang akan dihasilkan oleh proses peralihan dengan SVM sangat bergantung terhadap fungsi kernel dan parameter yang digunakan. Dalam kurung statement 2011. Berdasarkan dari karakteristiknya, metode SVM dibagi menjadi dua, yaitu SVM linear dan SVM non-linear. SVM linear merupakan data yang dipisahkan secara linear, yaitu memisahkan kedua kelas pada hyperplane. Untuk bagian penjelasan nanti itu akan dibahas oleh teman saya, itu Erwin. Kesempatan saya berikan. Baik, untuk bagian pembahasan, tingkat akurasi pada model yang akan dihasilkan oleh proses peralihan dengan SVM itu sangat bergantung terhadap fungsi kernel dan parameter yang digunakan. Berdasarkan dari karakteristiknya, metode SVM dibagi menjadi dua, yaitu SVM linear dan SVM non-linear. SVM linear merupakan data yang dipisahkan secara linear, yaitu memisahkan kedua kelas pada hyperplane dengan submargin. Sedangkan SVM non-linear yaitu
menerapkan fungsi dari kernel tree terhadap ruang yang berdimensi tinggi. Jarak atau margin antara kelas data. Menurut Santosa pada tahun 2007, hyperplane klasifikasi linear SVM dinotasikan sehingga menurut Pavlik dan Cortez pada tahun 1995 diperoleh persamaan dengan himpunan data training I sama dengan 1,2 sampai ke N dan YI sama dengan label kelas dari. Untuk mendapatkan hyperplane terbaik adalah dengan mencari hyperplane yang terletak di tengah-tengah antara dua bidang pembatas kelas, dan untuk mendapatkan hyperplane terbaik itu sama dengan memaksimalkan margin atau jarak antara dua set objek dari kelas yang berbeda. Salah satu hyperplane yang optimal terletak di dalam SVM yang dapat ditemukan dengan merumuskan kedua quadratic programming atau QP, problem yang nantinya akan diselesaikan dengan analisa numerik. Alternatif lain yang cukup simpel dan sederhana yakni sequential training seperti halnya yang telah dikembangkan sebagai berikut. EIJ sama dengan YI dalam kurung K XI, XJ tambah 2. Untuk inisialisasi alpha 1 sama dengan 0, setelah itu hitung matriks Hessian. Kemudian antara kernel Gaussian dengan nilai Y. Nilai Y di sini yaitu nilai berupa vektor yang berisi nilai 1 dan min 1. Itu setelah alpha 1 digunakan untuk mencari nilai super vektor untuk setiap data dari I sampai J. Hitung menggunakan rumus matriks Hessian. Nah, ini adalah flowchart dari kasus yang sudah kami buat. Dan kemudian pada slide berikutnya adalah perhitungan manual yang sudah kami buat. Sekian mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.